Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda dan kakak semua, kita semua bisa hadir di Zoom pada sore hari ini dalam tema review dan pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Di sore ini, Zoom spesial di sini kita lebih santai dan diutamakan untuk kakak peserta, ayah bunda peserta kajian dahsyatnya keajaiban rezeki yang sudah mengikuti GKR 1, 2, dan 3. Baik, ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita mulai untuk Zoom sore hari ini, baiknya kita baca Ummul Quran fi Barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayah bunda dan kakak semua sudah hadir di sini 50 peserta, 54 peserta, dan kakak semua yang hadir pada Zoom sore hari ini adalah orang spesial yang Allah hadirkan di silaturahmi sore ini, karena kita mengundang 100-an peserta dan alhamdulillah kakak semua yang bisa hadir. Baik, di sini sebelum kita mulai, kita ada nasyid, yaitu nasyid menuju Baitullah. Sebelumnya saya informasi terlebih dahulu, kita semua siapkan tempat duduk yang nyaman. Kemudian tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri kita. Usahakan tempat duduknya yang nyaman ya kak ya. Jangan bersender. Nah, selanjutnya untuk bait pertama, ketika ada talbiyah tangan kita ke depan. Dan selanjutnya ketika baut selanjutnya tangan kita mengadah ke atas. Ya kakak semua, kita rasakan seolah-olah kita berada di sana, memegang kain kiswah dan kita berdoa di sana, munajat semua apa yang kakak harapkan. Baik, ayah bunda dan kakak semua, kita nasyid menuju Baitullah. Bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita. Bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Semoga ayah bunda dan kakak semua yang saya hadir pada sore hari ini, Allah mudahkan, Allah segerakan kita semua bisa hadir ke Baitullah dengan caranya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ayah bunda dan kakak semua, sore kami sampaikan kembali, sore hari ini adalah Zoom khusus untuk peserta. Ya, kami persilakan untuk kakak peserta DKR 123 yang sudah menyimak DKR 123. Silakan persiapkan pertanyaannya yang sekiranya belum kakak pahami. Baik, di sini saya Ena dari Kota Bogor akan membersamai kakak semua kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di sini saya tidak sendiri karena kita semua akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru. Beliau adalah seorang guru madrasah swasta eh, hafalan hadis Quran di Kota Jombang, Jawa Timur. Dulu hidupnya terlilit amanah dan selalu gali lubang, tutup lubang. Alhamdulillah, berkat wasilah ketemu ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau mempraktekkan dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Allah berikan kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Alhamdulillah, Allah mudahkan beliau bisa hadir ke Baitullah lebih dari 10 kali, yaitu 13 kali bersama keluarga tercinta. Dan Allah lunaskan amanah beliau satu persatu dengan cara ajaib dan Allah mampukan beliau mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki ruko atau toko perlengkapan bayi dan anak yang modalnya lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau mencapai ratusan baik di mancanegara, di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau seorang konsultan DKR dan menjalankan bisnis Armina Deli dengan penghasilan lebih dari 200 juta dan beliau adalah stokis top, eh, top 5 stokis mobil dan beliau mencapai reward lebih dari 27 juta dan mendapat apresiasi tur dalam negeri yaitu Bali dan tur luar negeri Singapura dan Malaysia. Sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan beliau mobil terbaru Sport Pajero. Dan baiklah kakak dan ayah bunda semua, kita simak video profil beliau.
Masya Allah, luar biasa ya profil beliau. Baik, ayah bunda dan kakak semua, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua, itu Bunda Eli Junita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ena. Apa kabar Suara saya Bunda? jelas? Jelas Bunda. Alhamdulillah. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, senantiasa dalam keadaan bahagia, sukses, sehat, kaya, berkah Allah Akbar. Baik Bunda. Kak Di Ena gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah Bunda sukses sehat kaya berkah. Allahu Akbar. Iya, baik Bunda, di sini banyak sekali pertanyaan dari peserta yang ingin tahu gimana mempraktekkan ilmunya dan bagaimana sukses seperti Bunda. Baik, di sini saya kasih kesempatan untuk Bunda menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ena atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kakak-kakak semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting khusus pada sore hari ini di review pemantapan dan sesi tanya jawab ilmu DKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, di waktu yang mustajabah ini ya Allah, di antara asar dan maghrib kami semuanya bersilaturahmi ya Allah, kami niatkan tolabul ilmi sore hari ini ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah, semoga Engkau berikan solusi yang terbaik untuk permasalahan-permasalahan kami, Engkau lancarkan segala urusan kami, Engkau kirimkan rezeki yang banyak berkah berlimpah dan lancarkan kembali rezeki kami ya Allah, dan Engkau lunaskan amanah-amanah kami, Engkau lunaskan dengan caramu, dengan cara yang ajaib, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Semoga Engkau ridho, ya Allah. Engkau mampukan kami, Engkau takdirkan kami untuk bisa memenuhi panggilanmu, baik umroh maupun haji, maksimal nanti di tahun 2026 bulan Januari dalam gerakan Umroh Akbar 3000 keluarga besar dahsyatnya keajaiban rezeki. Dan kelak kami kembali kepadamu ya Allah dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi Islam kami sempurna, dalam peluk cinta kasihmu, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Alhamdulillah, kakak-kakak terima kasih kami ucapkan karena kakak-kakak sudah memenuhi undangan kami, sudah berkenan hadir di Zoom pada sore hari ini. Eh, Zoom kali ini memang berbeda dengan Zoom yang sebelumnya ya kakak-kakak ya. Selama kakak mengikuti kajian ilmu DKR, kakak hanya menyimak, mendengarkan saja. Namun di sore hari ini kami berikan kesempatan ya, kita bisa santai ngobrol gitu ya. Jadi ngobras aja, ngobrol santai, kita menjadi lebih dekat ya antara konsultan dan peserta DKR. Mohon untuk dibuka kameranya ya kakak-kakak ya. Ketika kita sudah meniatkan ini sebagai silaturahmi ya, yuk kita saling bertatap muka meskipun hanya di layar HP atau laptop kakak semuanya ya. Insya Allah tidak akan mengurangi fadilah dari silaturahmi itu sendiri. Allah akan mengangkat kesulitan-kesulitan kita, menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya, bala, dan Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dan Allah juga akan panjangkan usia kita. Semoga usia kita menjadi usia yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon dibuka sehingga kita bisa saling bertatap muka. Selama ini kita mungkin hanya chat-chat-chat gitu ya antar konsultan dan peserta yang didampingi. Namun di sore hari ini mohon berkenan untuk membuka kamera sehingga kami bisa menatap, oh ini toh yang namanya peserta DKR si A, si B, si C, atau bahkan yang peserta juga, oh ini tuh yang namanya Kak Ena, ini tuh Kak Eli, dan lain sebagainya. Jadi kita di sini satu keluarga. Sekarang kakak-kakak sudah menjadi bagian dari keluarga besar, dasarnya keajaiban rezeki dari uh, jadi alumni ya Kak ya, alumni dasarnya keajaiban rezeki karena sudah mengikuti kelas 1, 2, dan 3 maupun kelas tambahan. Bahkan kita juga ada ilmu yang namanya keajaiban Baitullah. Mohon eh, hari ini ya kami berikan wadah tersendiri
Karena sebelum grup kami bubarkan, biar kakak-kakak bisa interaksi dulu dengan kami, bisa sharing, bisa konsultasi, bisa berbagi ya apa yang sekiranya belum dipahami. Karena dengan pemahaman nanti insya Allah ya ketika kakak-kakak sudah paham ilmunya seperti pemahaman kita, makanya seperti saat ini adalah sesi ini adalah sek bagi kami untuk bisa ngecek sejauh mana pemahaman kakak, sejauh mana kakak mempraktikkan ilmu DKR ini. Kalau ingin hasil seperti kami, seperti guru besar kami, Bapak Haji Harun Al-Rasyid, maka benar-benar harus paham ilmunya. Karena ilmu kalau tidak paham, ya, maka nanti mempraktekannya saya rasa juga tidak akan serius, kemudian tidak akan istiqomah, tidak akan sungguh-sungguh, maka jangan berharap kalau hasilnya juga akan maksimal. Begitu ya kakak-kakak ya. Jadi kami hanya memfasilitasi. Mudah-mudahan saya sebagai alumni DKR di sini, Kak Ena juga sebagai alumni DKR di sini bisa memberikan apa ya pemahaman atau pencerahan untuk kakak-kakak semuanya yang mungkin masih dalam kondisi bingung gitu ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ataupun kelas tambahan ataupun tentang keajaiban Baitullah. Jadi boleh bertanya yang berkaitan dengan kajian kita. Mana bagian yang benar-benar belum dipahami. Mudah-mudahan dengan pemahaman itu ya nanti kakak-kakak bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Mungkin bisa dimulai sesi tanya jawabnya. Silakan kakak buka buka kameranya, buka mic-nya kalau ingin bertanya, kemudian kakak bisa sampaikan pertanyaannya apa, ya, siapa konsultannya, kakak dari mana, biar kita lebih kenal lebih dekat. Oke ya kak ya, bisa dimulai Kak Ena untuk sesi tanya jawabnya. Ya, kakak semua yang ingin, yang kemarin mungkin ada pertanyaan yang belum kakak pahami, silakan kakak bertanya. Di bawah itu ada reaksi. Jadi ada bunyikan, ada kamera peserta, di situ ada reaksi. Dari reaksi itu kakak bisa klik, nanti ada angkat tangan. Gitu ya kak ya. Dan di sini adalah kesempatan untuk kakak bertanya. Mungkin kemarin pertanyaannya eh, belum disampaikan atau belum dijawab. Ini ada kesempatannya. Jika kakak mungkin ada keraguan untuk itu untuk angkat tangan, bisa kakak tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan apa yang menjadi pertanyaan kakak. Ya kak ya. Kami persilakan. Dan nanti saat kakak bertanya, sebutkan namanya, dari mana, dan siapa pendampingnya. Di sini ada Kak Nur Hasanah, bisa dibuka. Ini untuk peserta ya Kak ya. Kembali lagi saya ingatkan untuk peserta. Oh boleh. Baik. Bisa dibuka mic-nya Kak. Boleh Yang sampai. benar-benar masih mengikuti di minggu ini ya kak ya, bukannya sudah jadi alumni, sudah bergabung, mohon tidak bertanya dulu. Ya, kami persilakan untuk kakak yang baru mengikuti ya, jadi belum bergabung. Jadi mungkin sudah ngikutin DKR 3 bingung dari mana mengamalkannya atau apa yang perlu diamalkan lebih dalam lagi. Mungkin kakak selama ini ingin bertanya, tapi belum sempat atau belum ada jawaban. Dan di sini adalah tempatnya. Kami persilakan mau bertanya. Kalau pertama kami harus lakukan apa? Di sini ada Kak Titi. Kak Titi bisa buka mic-nya, Kak Titi. Sebentar, saya buka dulu. Silakan Kak Titi, buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sini kan baru gabung ya, Kak. Mau tanya apa yang harus kita Sebentar, lakukan untuk sebentar. eh Kak Titi, siapa konsultan pendampingnya? konsultan pengajar Pak ini siapa? Sulkan. Oh, pasukan. Nggih. Kakak peserta baru ngikutin minggu ini? Kalau untuk mengikuti pengajiannya sih sudah ikut 1, 2, 3 sudah. Ya, Cuma untuk tanya jawabnya masih baru pertama. oke. Oke, silakan pertanyaannya, Kak. Kita kan barusan gabung. Langkah-langkah apa yang harus kita Oh, lakukan? kakak baru pertama kali gabung ya untuk sudah Iya, gabung ya.
Oh, itu ada Iya, kelas tersendiri ya, Kak ya. Jadi ini oh gitu. maksudnya untuk peserta yang belum memutuskan untuk bergabung, Oke, eh, eh, kita kasih kesempatan untuk kakak yang lain ya. oke. Baik. Baik, ada lagi, Eh, Kak? mungkin Kak Ena mungkin nggak apa-apa pertanyaannya Kak Titi mungkin juga mewakili mungkin ya. Oke, Jadi boleh, bisa boleh. jadi pertanyaan kakak yang lain mungkin yang juga penasaran kalau misalnya kita itu sudah bergabung kita nanti ngapain sih di sini gitu ya. Iya, Nggak apa-apa Iya, saya betul. jawab secara garis besar aja biar paham ya. Kak Titi ketika sudah bergabung kakak itu sudah masuk di komunitas DKR. Jadi komunitas DKR atau komunitas Armina Daily TCA. Ya, kita ini ada grup, ada bimbingan, tentunya dari guru besar kita dan juga sudah ada dosen-dosen gitu ya. Kita ini di kampus di komunitas ini nanti akan ada kampusnya ya, kampus Miliarder Berkah TCA. Jadi kakak tinggal apa? Kakak ilmu karena kakak di sini kan mungkin ini dunia baru. Ya, mungkin ini komunitas baru. Jadi banyak ilmu, apalagi di sini kan kakak juga menjalankan peluang usaha syariah. Dalam menjalankan sebuah bisnis, ya, sebuah peluang usaha syariah itu kan juga butuh banyak ilmu. Maka kakak mendapatkannya dari mana bimbingannya? Yaitu nanti akan ada yang namanya kuliah pagi, kuliah sore, ada bimbingan dari grup kita sendiri, gitu ya. Nanti ada apa ya wadahnya gitu loh. Kakak-kakak begitu gabung tidak dibiarkan sendiri, tapi benar-benar akan didampingi, benar-benar akan diberikan ilmunya seperti kita kayak kita sekolah gitu Kak. Makanya ketika kakak sudah bergabung, itu ibaratnya kakak sudah masuk ke sekolahnya. Bagi kakak-kakak yang belum bergabung, itu kakak masih berada di luar kelas gitu. Ya, jadi yang sudah gabung itu berada di dalam kelas dan memang benar-benar siap untuk belajar. Katakanlah kalau kita aja sekolah dulu, katakanlah masuk kelas 1 SD atau mungkin baru masuk TK gitu, belum bisa baca, belum bisa menulis, tapi dengan bimbingan, ketelatenan, arahan dari guru kita, ya, di sini juga sama. Kita juga akan dibimbing oleh orang-orang yang memang sudah terbukti, teruji, sudah sukses di sini, gitu ya, baik di bisnis Armina Rekanya maupun Armina Daily. Jadi nanti kakak tinggal siapkan diri untuk mau merendahkan hati, mengosongkan gelas ilmunya, ya, kemudian membuang prasangka-prasangka negatif, gantilah dengan yang positif, kemudian kakak tinggal siap belajar. Saya belajar di sini, saya kuliah di sini. Jadi ilmunya kakak bisa dapatkan mulai dari awal. Harus ngapain, apa itu Armina Daily, kemudian saya harus ngapain untuk bisa mendapatkan potensi rezeki yang sangat besar di sini. Dan luar biasanya tahun ini Kak ya itu berbeda dengan tahun yang kemarin. Di tahun 2024 potensi rezeki yang disediakan di Armina Daily itu hanya 3 miliar. Hanya 3 miliar. Tapi di tahun ini Masya Allah di tahun ini dengan tahun yang baru setelah kita selesai muhasabah akbar, kita selesai gerakan umroh akbar gitu ya. Uh, di bulan Februari ini sudah keluar potensi rezeki yang disediakan oleh Armina Daily yang bisa diambil oleh para mitra-mitranya adalah 4,5 miliar. Itu uang semua, Kak. Insya Allah ya ketika kita niatkan, sekali lagi kalau masuk di sini jangan salah niat ya Kak. Artinya jangan semata-mata uang adalah tujuan kita. Tidak. Tetapi uang itu hanya wasilah, uang itu hanya alat untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Tujuan kita apa sih? Satu, bisa menyempurnakan rukun Islam. Kita bisa umroh, bisa haji. Ya, dengan rezeki yang dititipkan Allah dari Armina Daily, ya, kita bisa kumpulkan, kita bisa umroh, bisa haji, bisa membahagikan orang tua, bisa sedekah lebih banyak, bisa mungkin mengumrohkan orang tua, anggota keluarga. Jadi niatkan di sini berbisnisnya itu untuk bisa kita memenuhi tugas kita ya sebagai makhluk Allah untuk bisa menyempurnakan apa yang memang menjadi perintah Allah. Ya, perbanyak sedekah, perbanyak membantu orang lain. Jadi di sini namanya khairun nas anfa'uhum linnas, bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi kayanya kita di sini bukan sekedar kaya uang. Nanti kita ini dikayakan secara hiha. Ada kaya hati, kaya hati dulu. Jadi bukan kaya kaya harta dulu di sini, tapi kita dikayakan hatinya. Makanya dengan DKR ini kita diluaskan hatinya, kita dipositifkan pikirannya, ditata dulu diri kita. Sebelum kita benar-benar mendapatkan rezeki Allah yang luar biasa dahsyat ya. 4, miliar itu bukan nilai yang kecil ya.
itu nanti kakak-kakak siapkan dulu wadahnya. Dengan apa? Dengan ilmu DKR tentunya. Maka nanti ketika menjadi orang yang benar-benar disukseskan Allah, dimiliarderkan Allah, itu tidak menjadi orang-orang yang salah menerima rezeki Allah. Ya, karena rezeki itu ketika dititipkan pada orang-orang yang tepat akan dibelanjakan pada jalan Allah gitu. Nah, ini yang penting. Jadi kayaknya kaya hati dulu. Kemudian kaya ilmu. Makanya di sini sukses dunia butuh ilmu, sukses akhirat butuh ilmu, sukses dunia akhirat juga butuh ilmu. Makanya nanti jangan males untuk ilmu. Karena sekali lagi Allah sangat mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kita ini nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika kita emang sudah banyak ilmunya. Itu sudah janji Allah itu. Makanya dikayakan ilmunya, perbanyak ilmu, rendahkan hati, buang kesombongan kita. Ilmu-ilmu kita mungkin nggak kepake dulu, tapi di sini kita rendahkan ya untuk bisa manut sama guru kita. Kita sudah punya GPS-nya ibaratnya, ada guru yang membimbing kita. Kemudian yang ketiga barulah kaya harta. Nah, dari kita nanti akan coba bagaimana memaksimalkan cara kerja kita secara online ya. Bagaimana nanti kakak-kakak bisa mengikuti dari mana aja, dari rumah, dari tempat kerja, dari manapun ya. Baik yang ibu rumah tangga malah justru harus bisa ya. Kemudian yang masih bekerja, saya pun juga masih bekerja, alhamdulillah juga bisa menjalankan ini karena semuanya online. Dan yang ketiga, terakhir barulah kita kaya amal. Dengan harta tadi kita bisa memberikan amal yang banyak untuk akhirat kita. Nah, itulah luar biasanya di komunitas kita. Jadi insya Allah tidak akan salah jalan, tidak akan salah ilmu, tidak akan salah semuanya, karena kita senantiasa dibimbing. Pagi, sore, kita diajak ilmu, menaikkan kapasitas diri kita, membesarkan wadah rezeki kita. Maka tinggal ikuti aja ibaratnya, ya udah saya punya GPS kok, tinggal saya ikuti GPS tuh nyuruh saya ke kanan, ke kiri saya ke kiri, gitu loh. Karena kalau saya gitu ya, saya mungkin dulu 19 tahun nih, 19 tahun saya ngajar. Saya pakai cara sendiri, 19 tahun tuh saya juga nggak bisa ke Baitullah gitu loh. Saya satu kali aja bermimpi juga nggak berani. Tetapi ketika saya sudah hijrah di komunitas ini, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ilmu, keyakinan saya meningkat, ya, keyakinan terutama. Keyakinan meningkat, pada akhirnya ilmu-ilmu saya juga bertambah, saya bergerak, saya amalkan, saya praktekkan, ternyata Masya Allah. Dalam waktu kurang lebih saya 7 tahun berada di komunitas ini ya, itu saya bisa 13 kali ke Baitullah bersama keluarga saya. Itu saya bisa daftar haji, saya bisa memberi mobil impian saya, semuanya itu wasilah saya mempraktekkan ilmu DKR dan mengikuti arahan bimbingan guru besar saya. Jadi ibaratnya ilmu saya seorang guru, saya udah pernah kuliah sampai S1, saya letakkan dulu. Saya nggak kepake ini kalau di sini. Kalau saya masih membawa diri saya, masih membawa kesombongan saya, masih membawa ilmu-ilmu saya di sini berarti gelas saya penuh. Ketika penuh, ketika diisi dengan ilmu lagi, maka ilmunya itu akan tumpah, tidak masuk sama sekali. Maka harus dikosongkan. Kalau kosong, maka diisi itu mudah. Itu ya, Kak Titi ya. Jadi tinggal Iya. ikuti arahan ketika ada bimbingan, ayo Zoom, ayo belajar, ayo ini ikuti aja. Karena di sini ibaratnya kakak nanti harus keluar dari zona nyaman. Kayak saya dulu misal, kalau siang hari pulang sekolah, pulang ngajar, saya tidur. Ternyata kalau siang ada belajar bersama loh, ada nanti diajari bagaimana kakak kesulitan, ada sharing-sharingnya. Jadi kita itu ditanyain, dibimbing, kesulitannya apa? Ayo kita kayak sekolah ya kak ya, kita misalnya udah sekolah. Kalau nggak paham kan kita biasanya kelompokan gitu ya, kerja kelompok. Lah kita nanti ada kerja kelompoknya via Zoom juga. Jadi apa yang tidak kita pahami kayak gini ini harus kita sampaikan biar nanti yang membimbing itu tahu kesulitannya apa yang perlu saya bantu. Nah, makanya di sini nanti kita ini berproses bersama, belajar bersama, insya Allah suksesnya pun bersama-sama. Insya Allah kebaitullahnya bersama-sama, semuanya bersama-sama. Itulah kekuatan berjamaah, Kak. Itu ya, Kak Titi ya, bisa dipahami garis besarnya ya. Iya. Intinya tinggal Makasih. manut sama guru, insya Allah katut. Gitu ya. Katut Iya. kebaitullah, katut kaya, katut semuanya. Gitu. Oke, Mudah-mudahan makasih. bisa menjawab pertanyaan Kak Titi dan bisa menjawab pertanyaan kakak-kakak yang lain. Oke, bisa dilanjut Kak Ena. Terima kasih Bunda pencerahannya. Makasih Kak Titi sudah berkenan bertanya. Di sini ada Kak Iskandar. Apakah ilmu DKR harus bergabung dengan Armina Deli? Dan Oh, ya, Bunda. itu ya. Sebenarnya gini Kak ya, ini bukan paksaan, ini bukan kewajiban, ini hanya pilihan.
Ya, sekali lagi, kalau kakak-kakak itu bisa merunut gitu ya, atau apa bahasanya Kak Enah? Merunut apa namanya? Apa ya? Persamaannya apa ya? Bisa eh, Susun. memflashback gitu. Kenapa kakak itu dipertemukan sama JKR dan Armina Daily? Coba sekarang saya tanya nih, coba dijawab di kolom komentar. Kakak-kakak, apakah ada ya kakak-kakak di sini yang hadir, kurang lebih ada 70 orang ini, pernah nggak berdoanya itu ya Allah ketika punya masalah loh ya. Punya masalah apapun itu, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rezeki, masalah usaha dan sebagainya. Pernahkah berdoa begini, ya Allah pertemukan saya dengan DKR, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun, ya Allah pertemukan saya dengan Armina Daily, pertemukan saya dengan Armina Reka. Adakah yang berdoa seperti itu? Tidak pernah Bunda Eli. Ada lagi? Tidak Bun, tidak ada. Ada lagi? Berdoanya spesifik gitu, pengen dipertemukan dengan ilmu DKR. Nggak ada. Kakak pasti berdoa, ya Allah, lunaskan hutang-hutang saya, ya Allah, saya sudah jatuh tempo, ya Allah, saya dan bla 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 ya. Pasti minta minta dimudahkan segala urusannya, diberikan solusinya secepatnya sama Allah. Iya kan? Tapi yakinilah begini kakak-kakak ya. Kalau di dunia ini tidak ada satupun kejadian itu yang bersifat kebetulan. Termasuk pertemuan kakak dengan DKR, pertemuan kakak dengan Pak Haji Harun, pertemuan kakak dengan Armina Daily, pertemuan kakak dengan Armina Reka dan seterusnya. Semuanya itu sudah atas kehendak Allah, sudah atas izinnya Allah. Jadi kakak harus berpikir, oh ya Allah, saya itu kenapa ya Allah hadirkan ini untuk saya ya? Coba kakak pernah berpikir seperti itu enggak? Kenapa ya? Tanyakan pada diri kakak, kenapa Allah memberikan ilmu DKR ini? Untuk apa? Kenapa Allah ngasih saya peluang usaha ini? Allah menghadirkan ini untuk apa dalam hidup saya? Kakak kan punya keyakinan. Coba kakak tulis di kolom komentar juga. Kakak yakin nggak segala sesuatu yang Allah hadirkan ya dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik untuk kita atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, apakah kakak yakin itu pasti yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita? Yakin yang terbaik, yakin yang terbaik ya. Karena Allah itu jauh lebih tahu kakak-kakak apa yang kita butuhkan. Ya, jadi kakak dipertemukan dengan ilmu DKR, itu Allah punya maksud. Bukan Allah itu iseng-iseng. Ya, maka harus yakin. Ada apa? Coba ditanya dalam dirinya. Ada apa Allah menghadirkan ilmu DKR ini? Ingat di ilmu DKR ini adalah ilmu perbaikan wadah rezeki kita, kakak-kakak. Ya, ketika kita meminta rezeki Allah yang banyak, ya, meminta Allah rezeki yang banyak untuk melunasi amanah mungkin, untuk bisa ke tanah suci mungkin, artinya kita benar-benar memohon Allah untuk memberikan rezeki yang banyak berkah berlimpah. Mungkin cara Allah menjawabnya pun nggak langsung dikasih geblok uang jatuh dari langit, enggak, ya kan? Tapi kita diberikan wasilah, diberikan perantara. Kenapa kok Allah ngasih dulu ilmu DKR ini? Allah tujuannya gini, halo, ibaratnya kalau kita pakai bahasa manusia, kamu mau minta rezeki banyak dari aku. Sudah siapkah wadah rezekimu? Wadah rezekimu sudah bersih. Wadah rezekimu sudah besar. Rezekiku dahsyat loh, luar biasa loh, kata Allah tuh gitu. Nah, sudah siapkah kita menerima rezeki Allah tadi? Makanya, ya kakak-kakak ya, kakak-kakak dihadirkan ilmu DKR. Yuk bersihkan dulu, kata Allah. Dengan DKR ini kita diajarkan membersihkan wadah rezeki kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan sikap kita. Gimana caranya biar rezeki itu mengejar kita, biar rezeki itu terkiwir-kiwir sama kita gitu ya. Biar rezeki itu jatuh cinta pada kita, karena selama wadah rezeki kita masih kotor ya, kemudian masih sempit, maka yakin kok, meskipun rezeki Allah itu diturunkan deras seperti air hujan dari langit, kita juga dapatnya kecil, dapatnya sedikit, bahkan mungkin nggak dapat. Karena rezeki itu nggak mau datang pada orang-orang yang wadahnya masih kotor. Rezeki itu bersih.
Rezeki itu suci, rezeki itu mulia, rezeki itu halus dan lembut. Maka dia pun akan menghadiri, mendatangi orang-orang yang wadahnya sudah bersih. Yuk, makanya ketika minta rezeki besar sama Allah, minta Allah menyelesaikan masalah-masalah kita, entah masalah amanah, masalah ekonomi, masalah rezeki yang seret, masalah apapun, itu bisa terselesaikan dengan ilmu DKR, Kak. Coba praktekkan betul-betul. Saya harus ngapain sih? Bersihkan hati kakak dengan terapi-terapi DKR-nya. Istiqomah. Jangan hanya seminggu, sudah nggak ada keajaiban. Ucapanmu adalah doa. Maka benar-benar nggak akan terjadi keajaiban pada kakak. Tapi lakukan terus. Saya aja 7 tahun ini masih mempraktekkan loh, Kak. Bukan berarti ketika saya sudah bisa umroh, saya sudah bisa ini, lunas amanah saya, kemudian saya nggak mempraktekkan ilmu DKR, itu rugi saya. Ya, semakin kita bersihkan, semakin kita bersihkan, semakin kita bersihkan, kita ini nanti akhirnya dikejar-kejar rezeki. Bukan lagi kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki itu yang akan datang terus menghampiri kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya itulah yang dinamakan keajaiban rezeki. Ya, pikirannya ini jangan negatif aja. Ini aku disuruh gabung di sini. Pasti ini nanti saya dibikinikan. Pasti saya ditipu dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi akhirnya. Ya, makanya semuanya itu tergantung pikiran kita, Kak. Nasib kita itu tergantung diri kita. Kalau kita berpikirnya positif, kata Allah, oke, hasilnya positif. Kalau kita berpikir negatif, kata Allah, oke, hasilnya negatif. Maka pilih mana? Mau positif atau negatif itu nggak bayar, gratis. Ya, makanya di sini kami tidak ada pepaksaan. Ayo Kak, kamu daftar ke sini Kak, nggak ada. Kami hanya mau membimbing, mendampingi orang-orang yang benar-benar mau hijrah. Orang-orang yang benar-benar mau menerima ini sebagai bentuk dari jawaban Allah. Bentuk kasih sayangnya Allah, jawaban Allah atas doa-doa kakak selama ini. Yakinilah tadi tidak ada yang kebetulan. Dan bisa jadi ini adalah cara Allah memberikan jawaban atas doa kakak selama ini. Dan itu yang terjadi pada saya, terjadi pada Kak Ena, terjadi pada kakak-kakak alumni yang lain. Ya kan? Coba kalau saya dulu mungkin belum nggak merespon atau saya nggak bergabung di komunitas ini, mungkin ya sampai saat ini pun saya belum pernah bisa hadir ke Baitullah. Tapi karena saya berhasil merespon baik, ya saya waktu itu di akhir 2017 bertemu dengan Bapak Haji Harun, saya bersyukur, ya Allah, beliau sudah terbukti ya berkali-kali bisa ke Tanah Suci, bahkan bisa 30 kali bersama anggota keluarganya, bisa menjadi penggerak umroh akbar, bisa lunas amanah bahkan miliaran, bisa haji plus dan seterusnya, dan bisa melahirkan orang-orang yang berubah kehidupannya. Mudah-mudahan ya Allah wasilah tangan dingin beliau saya juga bisa berubah seperti yang lainnya. Jadi respon saya positif, ya. Saya menerima, saya yakin nggak ada yang kebetulan. Ini engkau hadirkan. Saya tidak pernah meminta dipertemukan dengan Pak Haji Harun. Tapi kenapa kau hadirkan Pak Haji Harun dalam kehidupan saya, ya Allah? Ternyata inilah caramu menjawab doa-doa saya selama ini. Saya bisa berkali-kali ke Baitullah, bisa mengumrohkan orang tua saya, bisa mengumrohkan mertua, keluarga, bisa membawa mitra-mitra Armina Daily setiap tahunnya. 3 tahun berturut-turut dalam gerakan Umroh Akbar ini, Masya Allah, itu luar biasa. Komunitas ini bukan sekedar komunitas yang mikirin dunia aja lah. Komunitas yang hanya memikirkan uang saja, tidak. Tapi di sini kita benar-benar dibuat untuk jatuh cinta pada Allah, untuk bisa mendekatkan diri sama Allah, Sang Maha Pemberi rezeki kita, sehingga ketika Allah sudah mencintai kita, Allah sudah ridho dengan kita, masalah apa yang tidak Allah selesaikan untuk kita. Ya, ketika Allah sudah cinta sama kita, doa-doa apa yang nggak Allah kabulkan untuk kita. Makanya saya bersyukur, inilah jalan yang Allah bukakan untuk saya bisa mengalami perubahan hidup seperti saat ini. Karena Allah itu menghadirkan segala sesuatu bukan main-main, bukan iseng-iseng, bukan coba-coba ke kita gitu. Tapi selalu memberikan yang terbaik. Allah itu sangat sayang sama kita. Tapi kadang-kadang logika kita, pikiran kita, manusianya kita keluar. Sekali lagi kakak, kalau kakak lebih banyak menggunakan logika daripada menggunakan hati, ya, maka kakak nggak akan kemana-mana.
Artinya kakak itu menolak apa yang sudah Allah hadirkan, solusi terbaik yang sudah Allah hadirkan, kakak tolak, kata Allah ya sudah. Kan selama ini ya saya itu jadinya bingung gitu ibaratnya, Allah jadi bingung. Kamu ini minta solusi, ya kan? Kami sudah berikan solusinya. Ternyata kamu tolak. Terus aku kudu piye mana kan gitu ya Kak Ena. Saya harus bagaimana? Nah, seperti itu akhirnya cobalah kakak-kakak ya kalau kakak kurang yakin bisa istikharah, minta petunjuk sama Allah, diyakinkan sama Allah, mudah-mudahan ya Allah memang inilah jalan yang kau bukakan. Dari sinilah engkau ridho saya mengalami perubahan hidup, dari sinilah engkau ridho saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Kan Allah sesuai prasangka hambanya, Kak. Iya kan? Kalau kita memprasangkakan Allah baik, memprasangkakan Allah positif, maka yang terjadi kata Allah, ya itulah yang terjadi gitu. Tapi kalau berprasangkanya atau meresponnya negatif, kan aku bisa berubah sendiri toh Kak. Iya bisa. Bisa, maka Kak mau berubah sendiri atau mau berubah berjamaah bersama komunitas ini bisa. Tapi saya yakini hasilnya nggak sama. Ya, karena sekali lagi kekuatan berjamaah dalam komunitas dengan kita bergerak sendiri, berubah sendiri tanpa ada pendampingan, ya, itu nanti pasti hasilnya berbeda. Sama kayak kita eh, misalnya apa ya, sholat berjamaah lah Kak, ya. Sholat berjamaah aja itu Allah hanya ngasih kita 1 derajat mungkin ya pahalanya. Tapi ketika kita melakukan sholat berjamaah, kita dinaikkan derajatnya menjadi 27. Dan itu mungkin ketika kita nggak khusyuk-khusyuk amat sholatnya, tetap kita mendapatkan berkahnya berjamaah, tetap diterima sama Allah. Itulah kekuatannya. Makanya saya tidak mau berubah sendiri. Toh kalau saya berubah sendiri, mungkin iman saya ini naik turun, naik turun. Itu ya Kak Ena ya. Sehingga mungkin kita nantinya nggak fokus, terus kita mau tanya-tanya siapa kan gitu. Tapi kalau di komunitas ini kan kita dibimbing, dimasukkan ke grup lanjutan ya. Di grup itu berisi orang-orang positif, diajak melakukan kegiatan positif setiap hari. Sehingga kalau kehidupan kita positif, ucapan kita positif, pribadi kita positif, semuanya positif, maka yakinilah terjadi perubahan kehidupan yang positif dalam hidup kita. Nggak tahu tiba-tiba akan ada begini, begitu. Allah itu kalau ngasih 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 jawaban itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Wong kita ini mintanya diberikan rezeki. Kenapa kok dipertemukan dengan DKR dulu? Kenapa kok dipertemukan dengan Arimina Daily? Ya memang bisa jadi itulah jalan pembuka rezeki kakak di situ ya. Makanya tinggal kakak mau merespon seperti apa. Mau kakak terima, mudah-mudahan ya apa yang terjadi pada kami bisa terjadi pada kakak-kakak semuanya. Itu semuanya bisa terjadi wasilah kita bisa merespon baik. Coba Kak Ena dulu seperti apa Kak Ena? Ketika belum bertemu dengan ilmu DKR ini, kemudian Kak Ena bertemu, terjadi perubahan apa dan apa yang nggak kakak sangka-sangka bisa terjadi gitu loh. Apa Kak Ena bisa berbagi mungkin testimoni sedikit biar tidak dari saya aja gitu. Baik, Bunda. Saya sebagai karyawan 25 tahun jadi karyawan belum pernah ke Baitullah. Ya, Alhamdulillah saat itu saya bergabung dan bertemu dengan ilmu DKR ini akhir 2022 dan Alhamdulillah bulan Oktober 2024 saya bisa ke Baitullah. Yang dulunya sifatnya itu masih yang apa ya? Jadi lebih ngutamain ya itu lingkungan kita itu sangat berpengaruh, terutama di Hmm. dunia kerja ya dan lingkungan sekitar. Jadi semua itu kita itu tergantung teman kita, tergantung komunitas kita karena 5 teman kita itu akan membawa kita kemana sifat-sifat mereka. Dan alhamdulillah Hmm. sejak bergabung di sini sifat itu berubah. Karena apa? Yaitu teman saya hijrah, saya berubah pertemanan. Mungkin kalau seandainya saya nggak ketemu dengan ilmu DKR, saya masih ngejarnya dunia. Karena apa? Dari teman-teman kerja akan berpikirnya, ayo yang mewah-mewah di dunia. Nah, padahal itu yang kita kejar mewah-mewah itu nggak akan kita bawa. Nah, itu yang membuat saya, kenapa saya mantep di komunitas ini, karena di komunitas ini lebih memikirkan nggak hanya sekedar dunia, tapi akhirat, karena di akhirat akan lebih lama, dan untuk bekal di akhirat itu kita siapkan dari sekarang. Itu sih, Bunda. Hmm. Ya, luar biasa ya.
Masya Allah sama kayak saya mungkin kayak enak kalau saya mungkin belum hijrah di sini, belum merubah pertemanan saya juga 19 tahun bekerja itu gaji saya 1, kalau dengan 1, kira-kira nggak mungkin deh kayaknya saya bisa berkali-kali ke Baitullah gitu. Tapi benar-benar wasilah kita hijrah, berubah pertemanan, di mana plafon rezeki guru kita ini sudah miliaran gitu ya. Maka rezeki kita juga ikut naik ternyata di sini. Ya, itulah cara kita membesarkan wadah rezeki adalah makanya hijrah pertemanan, hijrah komunitas. Kalau komunitas kita itu perkumpulan orang-orang yang hidupnya penuh keajaiban, insya Allah kita juga ketularan keajaibannya. Kalau komunitas kita ini berkali-kali ke Baitullah, orangnya sudah bisa bolak-balik Mekah Madinah, insya Allah juga akan ketularan ke Mekah Madinah. Ya kan? Jadi semuanya kalau kita punya guru yang sudah lunas amanah, komunitasnya orang-orang lunas amanah, maka yakinilah kita juga sebentar lagi juga bisa lunas amanah seperti teman-teman kita. Karena hidup kita, nasib kita, rezeki kita semuanya tergantung siapa teman kita. Maka disinilah manfaatnya kita berhijrah. Ya, Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita itu punya prasangka negatif sama Allah, sehingga kita menjadi nggak kemana-mana, nggak ada perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin gitu ya Kak Ena ya. Udah. Ada lagi Kak yang bertanya? Jadi Kak siapa tadi? Kak Iskandar ya. Silakan Kakak mungkin apa ya? Kalau saya dulu tuh ibaratnya udahlah buat apa saya mikir gitu ya. Kalau saya banyak mikir toh ya begini-begini aja hidup saya nggak mengalami perubahan apa-apa dan nggak mendapatkan jalan apa-apa, pertolongan apa-apa, bismillah aja. Lillah karena Allah saya berada di sini, saya ingin berubah, saya ingin mendapatkan perubahan-perubahan seperti mereka-mereka yang ada di sini. Ketika saya mau belajar, saya mau mengikuti arahan bimbingan, ternyata saya juga bisa, gitu loh. Jadi semuanya itu kata Allah begini, kalau kamu mau berubah, jangan menunggu aku mengubah kamu dulu, gitu. Tapi kamu berubah dulu, gitu. Kamu berubah dulu, maka nanti nasibmu tak ubah, kata Allah begitu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau melakukan perubahan dirinya sendiri. Maka ayo di sini kita hijrah, kita bareng-bareng berubah. Mudah-mudahan menjadikan kekuatan berjamaah, ya, itu menjadikan Allah menjadi lebih cepat ridhonya ke kita. Gitu. Dilanjut Kak Ena. Bunda, di sini ada Kak Andri. Kak Andri AT ingin bertanya. Oke, Kak Wazir ya. Terima kasih Kak Wazir sudah bertanya tadi. Kak Andri, Kak, Kak mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bun, Waalaikumsalam. mau nanya dong, Bun. Ya, silakan. Gini, Bun. Mohon maaf Kakak, bisa sebutkan Kakak dari Saya mana? dari Tangsel. Ya, konsultan pendampingnya siapa Kakak? Bunda Rianti. Bunda Rianti, baik. Rianti. Boleh. Mau nanya. Amina Reka kan orientasinya ke haji ya, ke umroh ya. Amina hmm, Dri ke bisnisnya. hmm, Ya, seandainya saya kan, maaf ya, saya juga ikut bisnis bersama-sama teman-teman juga kan banyak nawarin nih. Ya, seandainya saya masuk lagi ke bisnis sama Amina Arkadeli, boleh gak? Misalnya satu sama-sama multi level. Kan Amina Arkadeli kan multi level ya. Saya ikut salah satu multi level syariah juga. Oh, Gimana ya Bun, oh ya, tanggapan Bunda? pertanyaannya oke, bisa oke. diterima. Sebab Maksudnya begini. Maksudnya Kak Andri. Saya paham Kak Ena. Ya, baik Bunda, silakan Bunda. Begini ya Kak ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau di kita diajarkannya begini, kalau kita memang mau fokus ya, mau fokus pada satu tujuan, satu hasil, kita ibaratnya begini, kita tidak bisa mengendarai dua mobil sekaligus. Ya, kita ini cuma satu. Ya, sama dengan kita katakanlah punya dua busur panah gitu. Ingin membidik satu titik yang sama, maka tidak akan pernah ada fokus untuk bisa mencapai tujuan itu. Maka ya, ketika kakak memang sudah punya usaha, sekali lagi silakan dipraktekkan ilmu DKR-nya. Ya, kalau itu memang yang kakak yakini yang terbaik untuk kakak, monggo. Jadi kita sama-sama saling menghargai. Di sini kami tidak diajarkan untuk saling menjatuhkan atau menjelek-jelekkan usaha yang lain.
Ya, karena rezeki itu tidak akan salah alamat, rezeki itu tidak akan pernah tertukar, rezeki itu tahu siapa tuannya. Ya, kalau kakak memang meyakini kalau memang itu yang terbaik buat kakak, monggo kakak teruskan, kakak lanjutkan, kakak praktekkan ilmu-ilmu DKR-nya. Tapi kalau memang kakak merasa di sini mungkin jauh lebih baik, ya silakan kakak ijrah. Artinya kakak jangan sampai menjalankan dua, apalagi dengan bisnis yang sama. Kecuali kalau kakak itu punya satunya konvensional, saya punya usaha toko perlengkapan bayi dan anak. Saya punya konvensional, tapi saya juga mau yang bersistem. Nah, di sini saya juga menjalankan Armina Daily. Jadi saya punya ini nggak masalah kalau punya dua dua bisnis tapi yang berbeda macamnya. Tapi kalau sama-sama jaringan, sama-sama networking gitu ya. Terus kemudian kakak menjalankan dua-duanya, nggak bisa fokus kak. Karena nggak sama di sana dan di sini pasti nggak sama dan itu akan membuyarkan konsentrasi kita. Kita menjadi nggak fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Itu sih kak. Ya, sekarang tinggal kakak coba kakak perdalam aja apa sih eh, yang kita nggak tahu ya kak ya kenapa juga Allah perkenalkan di sini. Kalau memang kakak rasa mana yang lebih baik kakak ambil keputusan bisa minta petunjuk sama Allah gitu ya, ya monggo mawon gitu. Tapi kalau saya memang alhamdulillah gitu ya bergabung di sini itu karena punya dua hak usaha sekaligus. Jadi kalau Armina Daily betul untuk perdagangan yang murni perdagangan produk kesehatan, herbal, kecantikan, dan di sini memang kita diajarkan meniru sunnah Rasul ya. Jadi Rasul itu juga tidak hanya sekedar syiar agama, syiar baitullah, tapi juga syiar perdagangan. Jadi sunnah Rasul ya kita itu berdagang gitu. Kemudian di sini yang kedua, Armina Reka itu adalah biro umroh haji terbesar di dunia. Bukan lagi di Indonesia, Kak. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin, haji plusnya, umrohnya itu mendapatkan penghargaan, mendapatkan yang tertinggi, ya, yang terbanyak memberangkatkan jamaah baik haji plusnya maupun umrohnya bahkan mengalahkan Turki, ya. Kemudian di tahun ini, alhamdulillah kemarin Armina Reka juga mendapatkan penghargaan dari Garuda karena sudah menyumbangkan 13 triliun, 13 miliar untuk apa akomodasinya menggunakan Garuda, pesawat Garuda. Jadi intinya saya bangga, saya berada di perusahaan yang sudah settle 35 tahun Armina Reka itu. Ya, dan Armina Reka punya anak cabang perusahaan yaitu Armina Daily. Memang mungkin perlu kakak yang belum kakak pahami ya. Jadi Armina Daily ini dulu dilahirkan atau diciptakan oleh owner kami, oleh pemilik Armina Daily ya, Bunda Haja dan Nelly Guril. Beliaunya membuat Armina Daily ini dengan tujuan ya, ya Allah mudah-mudahan wasilah Armina Daily ini, orang-orang yang menjalankan Armina Daily ini bisa merubah perekonomiannya menjadi jauh lebih baik lagi. Bisa hadir ke Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah baik umroh maupun haji. Jadi intinya dari awal diciptakannya itu tujuannya sudah mulia gitu loh. Jadi memang makanya semua sistemnya dibuat bersyariah. Kami tidak mau, owner kami tidak mau memberikan rezeki yang hanya berkah dunia mungkin, tapi tidak berkah akhirat. Tapi kalau sudah bersyariah, insya Allah berkah dunia, berkah akhirat. Makanya kita ini dikasih kendaraan sekaligus, dua kendaraan sekaligus sama Allah di sini. Jadi sudah ada bironya, sudah ada perdagangannya. Yuk kita konsentrasi berdagang, berjualan ala Rasulullah, berjualan yang syariah. Nanti hasilnya bisa membawa kita pada kebaikan akhirat kita, gitu loh. Jadi bukan semata-mata dapat uangnya untuk dunia aja. Dan sudah ada kendaraannya. Makanya kenapa gerakan umroh Akbar Armina Daily kemarin itu memakai Armina Reka ya karena kita satu perusahaan. Jadi siarnya dua-duanya, siar Baitullah, siar ekonomi umat, dan siar ilmu DKR. Jadi ini luar biasa komunitas ini. Makanya kadang-kadang saya berpikirnya begini, mungkin ya, kadang-kadang saya memahami bisnis itu memang bukan tujuan. Bisnis itu hanya perantara. Bisnis itu hanya wasilah kita untuk mencapai ridhonya Allah. Mencapai apa yang diperintahkan Allah. Menjadikan kita menjadi lebih dekat sama Allah. Yaitu bisnis yang baik. Jadi bisnis yang baik itu bisnis yang bisa mendekatkan kita sama Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki, bisnis yang bisa membawa kita memenuhi panggilan Allah, bisnis yang bisa membawa
membelanjakan harta yang Allah berikan ke kita ini untuk kebaikan di jalan Allah. Itu menurut saya yang luar biasa. Ya, itu tidak saya temukan di komunitas yang lain, dan komunitas inilah yang banyak mengajarkan saya menjadi manusia yang khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, bukan yang ahli zikir, bukan yang ahli sholat, bukan yang ahli lain sebagainya, tapi yang ahli memberikan manfaat bagi banyak orang. Kami bangga di sini, Kak. Karena apa? Coba kalau saya mungkin bersiar sendiri gitu ya. Tidak ada komunitas yang memberikan jalan kebaikan untuk saya. Sulit bagi saya siar sendiri. Tapi ketika saya punya komunitas, punya guru, punya kekuatan untuk kami mensiarkan. Makanya ilmu DKR ini kami gaungkan secara online, DKR itu gitu loh. Kami niatkan untuk sedekah ilmu. Ya, sedekah itu tidak harus hanya dengan uang. Tapi dengan kita difasilitasi punya DKR, dasarnya kajian rezeki, tidak lagi kita bisa bersiarnya di dalam satu kota, bahkan seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Nah, disinilah kami memberikan banyak ilmu pada orang-orang. Mau ilmu itu ketika ilmu itu dipakai, jadilah amal jariah untuk kita. Makanya di sini bisnisnya bukan sekedar kita ini langsung keluar jebret, langsung ini loh ada bisnis peluang usaha, saya tidak. Tidak itu yang diajarkan oleh guru kami. Tapi kita diajarkan bagaimana membeli semuanya dengan sedekah. Terutama sedekah ilmu. Ini bisa menjadi amal jariah untuk kita. Ladang kita membuat tabungan-tabungan langit. Gitu ya. Sehingga ketika kita memberikan solusi pada orang lain dengan ilmu DKR, banyak orang mendapatkan pencerahan, banyak orang berubah kehidupannya, hatinya, pikirannya berubah menjadi lebih baik. Itu amal jariah luar biasa, Kak. Itu akan terus mengalir untuk kita. Ya. Karena dengan kita banyak memberi ke orang lain, Allah banyak memberi ke kita. Nah, inilah nantinya yang menjadikan rezeki kita ini nggak tahu disangka-sangka dari mana. Karena ya itu tadi, kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Semakin banyak kita menebar kebaikan, maka kebaikan itu akan membuahkan kebaikan untuk kita. Kita memberi solusi pada orang lain yang saat ini sedang kebingungan dan lain sebagainya, menjadi tenang hatinya, menjadi punya jalan, punya solusi, mendapatkan keajaiban. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusan kita. Kita memberi solusi pada orang lain, Allah memberi solusi untuk kehidupan kita. Kita memberikan banyak pada orang lain, Allah memberikan banyak untuk kita. Itulah yang Masya Allah ya. Jadi kami ini tidak sekedar menghalalkan segala cara, ini bisnis adalah bisnis uang, kamu harus closing dan sebagainya. Closing itu wilayah Allah. Ketika wadah kita udah bersih, kita udah siap, kita memang tulus memberikan DKR ini, kemudian kita tulus memberikan solusi Armina Daily ini untuk kemanfaatan orang lain, bukan semata-mata untuk mencari rezeki untuk diri kita. Allah sudah tahu, maka diklosingkan oleh para malaikat. Itu luar biasanya. Di sini kami itu berjualan produk, tapi kami tidak pernah membicarakan produk kami. Tapi produk kami terjual dengan cara Allah, dengan cara ajaib, terjual dengan sendirinya. Itu namanya closing ala malaikat namanya. Ya, itulah luar biasanya ya. Makanya di sini kami mudah menjalankan ini karena tugas kita hanya memperbaiki diri kita dulu. Fokus pada HPS. Rezeki kita itu begini Kak, 90%-nya, diingat-ingat ya, 90%-nya itu yang menentukan adalah ilmu DKR-nya. Jadi mempraktekkan ilmu DKR-nya dengan sungguh-sungguh, menata hati, pikiran, dan sikap, HPS kita, itu 90%-nya akan menarik rezeki untuk kita. Sedangkan teknisnya, kita bekerja, kita berbisnis, kita menjalankan usaha ini cuma 10% loh. Nah kalau 10% ini kita kejar luar biasa, tapi melupakan yang 90% berat, pasti nggak sukses di sini. Tapi yang sukses di sini adalah orang yang bisa memperbaiki 90%, disertai 10%-nya, ini ketarik ke sini, jadilah 100%. Jadi ibaratnya, tidak hanya saya DKR aja, DKR itu ibaratnya kayak hanya berdoa gitu loh Kak. Berdoa aja memperbaiki tapi nggak ada ikhtiarnya, itu namanya omong kosong gitu. Tapi balik lagi, saya bisnisnya aja melupakan DKR-nya, nggak memperbaiki 90% tadi, itu namanya sombong. Ya nggak mau berdoa, nggak mau memperbaiki diri, itu namanya sombong. Lah, tugas kita makanya yuk biar sama-sama 100% kerjakan DKR-nya, ya benar-benar dipraktekkan istiqomah, sungguh-sungguh keyakinan sama Allah bahwa keajaiban rezeki itu ada dan nyata ketika kita percaya sama Allah. Kemudian praktekkan setiap hari ilmu-ilmu DKR-nya, harus
benar-benar istiqomah gitu. Karena sampai kapan? Ya terserah Allah. Allah ngasihnya sampai kapan? Sampai Allah benar-benar ridho sama kita dan mungkin dianggap wadah kita udah bersih sama Allah gitu loh. Ayo perbaiki terus gitu. Bersihkan terus gitu. Kalau udah bersih, Allah tuh Maha tahu kapan harus mengisi, kapan harus memberikan untuk kita. Ya, pasti itu nanti nggak disangka-sangka. Dan luar biasanya lagi gitu ya, kalau kita bisa merespon ini baik, insya Allah bisa jadi nanti perubahan 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, perubahan yang luar biasa terjadi pada kehidupan kakak-kakak semuanya. Sekali lagi kakak-kakak, kami hadir memberikan solusi, memberikan jalan, bisa jadi ini adalah wasilah dari Allah untuk memberikan jawaban atas doa-doa kakak selama ini. Tinggal kakak mau merespon ini sebagai apa. Mau direspon positif, monggo. Direspon negatif, monggo. Sekali lagi tidak ada paksaan kakak untuk bergabung bersama kami. Mohon silakan dipraktekkan ilmu DKR-nya. Kalau kakak emang benar-benar ingin hijrah, mengubah hidup, mengubah nasib gitu loh. Kalau mungkin yang berubah hanya 1-2 orang, mungkin kakak bisa nggak percaya gitu ya. Tapi kalau yang berubah sudah ribuan orang gitu dengan ilmu DKR, peluang usaha syariah, dengan bimbingan guru kami di komunitas kami ini, bahkan kalau dari kita mungkin kalau yang bisa ke Baitullah mungkin 1-2 orang kakak juga bisa nggak yakin sama kami. Tapi setiap tahun ini kami bisa melakukan gerakan lebih dari 1.000. Guru kami itu bukan kiai gitu loh. Guru kami itu bukan ustadz, tapi Allah berikan kemudahan, Allah pilih beliau bisa menggerakkan ribuan orang bisa datang ke Baitullah. Itu coba kakak pikir. Pasti bukan seseorang yang biasa-biasa saja. Ya kan? Nggak mungkin orang biasa itu bisa membawa ribuan orang, menggerakkan ribuan orang bisa bersama-sama hadir di Baitullah. Dan luar biasanya ya, eh, coba kakak cari mungkin di bisnis di luar sana, peluang usaha, komunitas lah yang ada, apakah ada yang bisa membuat gerakan besar seperti di Armina Daily ini? Tidak lagi ratusan, ribuan. Bahkan kemarin tahun ini, Januari, saya ini baru 2 minggu ya Kak Ena ya, 2 minggu datang di tanah air gitu ya. Kami kemarin gerakan Umroh Akbar memang namanya 1111 jamaah. Tetapi yang mengikuti selalu lebih dari 1.000. Ya, mulai dari 1.200 menjadi 2.000, insya Allah nanti 2026 kami yakini bisa mencapai 3.000. Ya, karena pembukaannya sudah kami buka pendaftarannya dan di kita ini ada bimbingannya, Kak. Jadi mengapa ke Baitullah menjadi mudah? Itu ada kelasnya. Ilmu yang diturunkan guru kami nanti itu diberikan hanya pada orang-orang yang mau aja. Sama di sini, ayo yang mau berubah monggo, ayo masuk di komunitas yang positif, masuk di komunitas yang mengajarkan ilmu dunia, ilmu akhirat gitu loh. Suksesnya nanti biar sukses dua-duanya. Gitu. Makanya tinggal kakak mau apa, mau banget. Kalau mau banget, boleh nanti hubungi konsultan pendampingnya. Silakan nanti minta formulir pendaftarannya. Jadikan itu formulir itu menjadi proposal. Ya, kakak ajukan proposal kehidupan kakak, perubahan kehidupan kakak sama Allah. Kalau perlu kalau sholat malam didoain gitu ya. Ya Allah, Bismillah ya Allah, karena ini yang Engkau hadirkan ya Allah, aku terima. Mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik, solusi yang terbaik yang Kau berikan untuk mengubah kehidupan kami ya Allah. Jadi responnya positif kata Allah. Oke. Ya gitu. Jadi hidup itu simpel, tapi kadang-kadang otak kita ini yang membuat ruwet sendiri, membuat diri kita ini sulit sendiri gitu loh. Maka kalau kata guru kami jangan pakai otak lah, pakai otak-otak aja gitu ya. Jadi pakai otak kanan nggak banyak mikir gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan wasilah ilmu DKR ini banyak terjadi perubahan hidup pada kakak-kakak semuanya, menjadikan Allah ridho, Allah ubah kehidupan kakak, Allah selesaikan masalah-masalah kakak dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Masya Allah Kak Andri ya. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya yang bisa merespon positif, bisa hijrah di komunitas kita, nanti di tahun 2026 bisa mengikuti gerakan Umroh Akbar bersama komunitas DKR dan Armina Daily. Ya, di sini berlaku hukum manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang berhasil, bukan siapa yang lebih duluan. Gitu ya. Masya Allah. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya sudah hadir karena waktunya mungkin kayak enak ya. Iya Ini Bunda. sudah lebih Sudah. dari jam 5 dan mungkin beberapa daerah sudah memasuki eh, wilayah sholat maghrib ya.
Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kakak semuanya gitu. Tapi mungkin bagi kakak yang masih ada yang bertanya kak, Ada Kak tadi Ena? Bunda, mungkin bisa tinggalkan nomor teleponnya Bunda. Iya, karena waktunya ya kakak-kakak kan terbatas ya 1 jam itu ternyata kalau kita gunakan untuk sharing ternyata juga menjadi cepat gitu ya. Bagi kakak-kakak mungkin yang mau daftar, oke Kak Dia ini Kak Dia ini orang yang bisa merespon baik, berarti beliaunya menerima apa yang Allah hadirkan sehingga siap daftar. Silakan hubungi konsultan pendampingnya ya Kak Dia ya. Kemudian kakak-kakak nanti kalau misalnya masih menginginkan. Oh iya, kalau ini di Pekanbaru ya, makanya nanti jam 6:30 masih nanti. Kakak-kakak bisa hubungi saya di nomor WA saya, bisa sharing by phone aja ya, di 0821 3105 3748. Jadi nanti bisa, Kak, misalnya begini-begini, ada solusi. Kalau saya, nah ini sudah dituliskan oleh Kak Ena di kolom komentar, bisa di screenshot, bisa hubungi saya, nanti insya Allah saya bantu ya. Bismillah, kita niatkan sama-sama berubah, kita niatkan menggapai ridhonya Allah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah mudahkan semuanya. Terima kasih. Sekali lagi, saya mewakili semua konsultan DKR yang saat ini sudah membimbing kakak semuanya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan, khilaf kami mungkin yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semuanya. Mohon dimaafkan lahir dan batin dan kiranya kakak-kakak ya merespon baik apa yang Allah hadirkan saat ini, kemudian kakak praktekkan dengan sungguh-sungguh ilmu DKR ini. Ingat, keajaiban rezeki itu ada dan nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Maka terus tingkatkan keyakinan sama Allah, ya tentunya dengan bimbingan, dengan pemahaman dari konsultan maupun guru besar kami. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas dasarnya keajaiban rezeki dan peluang usaha syariah Armina Daily. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas ilmunya yang disampaikan hari ini sangat luar biasa dan semoga Bunda mendapat amal jariah Bunda sekeluarga atas semua dan kita doakan Bunda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya baik kakak, ayah Bunda dan kakak semua, kami hadir memberikan solusi. Segera hubungin konsultan pendamping kakak untuk ambil keputusan, ambil formulirnya, yakin. Keputusan kakak hari ini akan menentukan kehidupan kakak 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Ingat, perubahan itu dimulai dari kita sendiri, jangan menunggu Allah merubah hidup kita. Saya, Ena dari Kota Bogor, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.